Persoalan demi persoalan di Desa Nyenang, Kecamatan Cipende, Kabupaten Bandung Barat, semakin hari diketahui semakin mengemuka. Berawal dari adanya desas-desus, mesin traktor bantuan pertanian yang dijual oknum ketua kelompok tani bernama Cecep Sunandar, yang saat ini jabat Kaur Kesra di Desa Nyenang. Muncul persoalan lain yang tak kalah menghebohkan dan jadi bahan perbincangan masyarakat di sana. Dana bantuan sosial yang dinamakan BLT Dana Desa periode Oktober-November tahun 2024 yang seharusnya dibagikan sebesar 600.000 per KPM, ternyata hanya dibagikan pemerintah desa sebesar 300.000. Pemerintah desa beralasan saat itu bila dana bansos tersebut akan digunakan untuk dana kebencanaan. Sayangnya reaksi masyarakat memanas, pasca muncul persoalan mesin traktor yang dijual Kaur Kesra yang sempat viral pada awal tahun 2025. Sehingga akhirnya, Cecep Sunandar selaku pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kasus mesin traktor yang dijualnya itu, dikabarkan mengganti mesin traktor tersebut dengan unit baru, pada 24 Februari 2025 yang diserahkan kepada kelompok tani dengan disaksikan pihak-pihak lainnya. Begitu pula dengan persoalan dana bansos BLT Dana Desa, yang akhirnya dibagikan pemerintah Desa Nyenang setelah persoalan tersebut diangkat dalam beberapa rilis pemberitaan sehingga akhirnya viral. Sayangnya, Kades Nyenang Wawan Saputra, saat dikonfirmasi sebelumnya perihal persoalan bansos BLT Dana Desa tersebut, membantah adanya pemotongan. Namun Ketua RW 07 bernama Nuryadin, bersikeras bila pemotongan bansos dana desanya tak adanya. Bahkan menurutnya beberapa KPM buka suara terkait pemotongan tersebut kepadanya secara langsung. Kasus pemotongan dana bansos memang memprihatinkan, pasalnya mayoritas KPM yang alami pemotongan tersebut ternyata KPM yang telah berusia lanjut, di mana kondisi mereka benar-benar membutuhkan bantuan. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, KPM yang alami pemotongan dan akhirnya dapatkan pembagian dananya pada Februari 2025, berjumlah sebanyak 40 KPM. Di mana pembagiannya diketahui dilakukan aparatur desa dan perangkat desa dengan cara dibagikan ke masing-masing rumah KPM. Kisruh bansos BLT Dana Desa diketahui telah memicu persoalan baru yang timbulkan keresahan di kalangan warga. Beberapa KPM dilaporkan mengalami tindakan intimidasi yang diduga dilakukan pihak pemerintah desa. Ditambah adanya perbuatan yang dianggap fitnah, serta mencemarkan nama baik Ketua RW 07, yang akhirnya berbuah pelaporan ke kepolisian. Tidak hanya itu, Polsek Cipende yang dianggap tak merespon pengaduan Ketua RW 07, dikabarkan turut dilaporkan ke Polres Cimahi oleh Nuryadin sang Ketua RW yang dikenal kritis. Hingga dikabarkan pihak Polsek berupaya untuk mengajak penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Belum juga dua kasus tersebut selesai, kini muncul persoalan baru yang tak kalah menghebohkan. Persoalan yang kini jadi pertanyaan warga, menyasar terkait penggunaan dana desa yang diduga syarat penyimpangan. Dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut dikatakan berkaitan dengan beberapa kegiatan yang diduga fiktif, sebab dalam laporan pemerintah desa dilaksanakan, namun di lapangan tidak ditemukan realisasinya. Dugaan terjadinya kegiatan fiktif tersebut dikatakan didasarkan pada data yang dilaporkan pihak desa sendiri, di mana pada beberapa kegiatan seperti diantaranya, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan dan bantuan dana untuk siswa miskin berprestasi serta biaya operasional untuk RT/RW di kegiatan PHBN dengan nama Hajat Bumi, tercatat pada kegiatan yang dilaporkan pihak pemerintah Desa Nyenang dilaksanakan. Namun anggaran penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, justru pernah dipertanyakan. Para kader, dalam sebuah momen bernama Rembuk Stunting, di mana para kader pertanyakan anggarannya. Dugaan terjadinya kegiatan fiktif di tahun 2024 dikuatkan dengan munculnya keterangan yang disampaikan Ketua BPD bernama Duhria, yang disampaikan kepada Ketua RW 07. Dalam percakapan yang terjadi antara kedua unsur pemerintahan desa tersebut, yang diketahui dilakukan melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, Ketua BPD sampaikan bila tidak ada alokasi dana desa untuk siswa miskin berprestasi di tahun 2024. Atas temuan tersebut, Ketua RW 07 dikabarkan datangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Maret 2025, berbekal data hasil penelusuran yang dimilikinya. Ketua RW bermental baja tersebut akhirnya beberkan persoalan demi persoalan ke Kejaksaan Tinggi dan meminta agar persoalan yang disampaikannya melalui laporan tersebut ditindaklanjuti. Sayangnya, tindakan yang dilakukan pihak pemerintah Desa Nyenang saat ini dikabarkan malah sibuk lakukan upaya lobi-lobi, serta intimidasi terhadap para KPM, dengan meminta tanda tangan setiap KPM terkait pemotongan bansos BLT Dana Desa yang sebelumnya terjadi. Para KPM dikabarkan diminta untuk menandatangani surat persetujuan penggunaan dana bansos BLT Dana Desa yang sebelumnya dipotong pada Oktober 2024. Hal itu disampaikan Ketua RW 07 kepada awak media pada akhir Maret 2025 melalui sambungan seluler. Dikabarkan selanjutnya bila pihak Desa Nyenang telah lakukan perubahan data penerima bansos BLT Dana Desa, tanpa melalui proses musyawarah desa yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk Ketua RT dan RW serta lainnya. Diduga hal itu dilakukan Pemdes Nyenang, sebagai reaksi atas adanya aksi buka suara para KPM terkait pemotongan dana BLT yang sebelumnya terjadi. Bahkan menurut informasi, data yang dirubah atau dihapus kepesertaannya dari KPM Bansos,
adalah mereka para KPM yang berusia lanjut, yang datanya justru diganti dengan KPM berusia muda. Beberapa kejanggalan tersebut kini dikabarkan telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan tinggal menunggu proses selanjutnya. Sayangnya, Wawan Saputra selaku kepala desa, terkesan enggan bersuara saat dikonfirmasi perihal pelaporan atas beberapa dugaan kasus yang terjadi di desanya tersebut. Akankah kasus ini berakhir di persidangan? Mengingat keseriusan warga untuk membawa kasus ini ke meja hijau nampak begitu kuat. Dari Kabupaten Bandung Barat, tim Brahmastanews melaporkan.